Apakah kamu percaya kalau keputusan keuanganmu lebih dipengaruhi oleh bagaimana orang tuamu memperlakukan uang ketimbang logika? Mengapa orang yang sangat pintar bisa bangkrut, sementara orang biasa-biasa saja bisa jadi miliarder? Dan lebih dari itu, apa sebenarnya kaya? Apakah itu angka, gaya hidup, atau hanya persepsi aja? Hari ini kita tidak hanya bicara tentang uang, kita bicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu psikologi di baliknya. Selamat datang di channel Gazi Air. Kali ini kita akan membahas buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Bayangkan ini, dua orang punya jumlah uang yang sama, yang satu menabung dan hidup hemat, yang lain boros dan terus berutang. Secara logika, mereka punya peluang hidup yang sama, tapi hasilnya sungguh jauh berbeda. Pengarang mengatakan, orang membuat keputusan keuangan bukan berdasarkan lembar kerja, tetapi berdasarkan sejarah pribadi, ego, kebanggaan, dan bahkan trauma masa kecil. Mari kita ambil contoh. Jika kamu besar di tahun 1998 sampai 2007, kamu tumbuh dalam masa ekonomi yang meledak. Kamu mungkin percaya bahwa investasi itu aman. Tetapi jika kamu tumbuh di tahun 2008 saat krisis finansial, kamu bisa jadi sangat konservatif soal uang. Saya menyebut ini availability bias. Kita menilai masa depan berdasarkan apa yang paling mudah diingat dari pengalaman kita sendiri. Jadi, apakah kita bisa objektif soal uang, atau kita semua hanya aktor dalam naskah masa lalu kita sendiri? Ini mengejutkan. Kamu bisa terlihat kaya, tapi tidak benar-benar kaya. Pengarang membedakan dua hal penting ini. Kaya adalah apa yang terlihat, tetapi makaya adalah apa yang tidak terlihat. Contohnya, seorang yang membeli mobil Lamborghini, kita lihat itu sebagai sukses. Tetapi kita tidak tahu berapa yang dia tabung atau apakah dia berutang untuk membelinya. Sementara Warren Buffett hidup sederhana, rumah yang sama sejak tahun 1958 dan jarang pamer harta. Namun kekayaannya lebih dari 100 miliar dolar. Pertanyaan menarik, mengapa kita lebih suka menunjukkan kekayaan daripada memilikinya? Menurut psikologi, ini terkait signaling teori. Kita ingin mengirim sinyal ke dunia bahwa kita berhasil, karena manusia adalah makhluk sosial, dan sinyal itu ya mahal. Tapi pertanyaannya, apakah kamu ingin terlihat kaya atau ingin bebas secara finansial? Kenapa Bill Gates itu sukses? Ya, dia cerdas dan bekerja keras. Tetapi apakah itu satu-satunya alasan? Ternyata Bill Gates adalah satu dari sedikit anak yang punya sukses ke komputer tahun 1970-an. Dan lebih menarik lagi, dari 300 siswa di sekolahnya, hanya dia dan satu orang lain yang menjadi miliarder. Yang lain tidak terdengar kabarnya. Psikologi menyebut ini adalah outcome bias. Kita menilai keputusan berdasarkan hasil, bukan proses. Kerja keras penting, tentu. Tapi begitu juga keberuntungan seperti lahir di waktu dan tempat yang tepat. Lalu jika keberuntungan punya peran besar, apa artinya bagi meritokrasi? Apakah kita benar-benar layak mendapatkan semua uang yang kita punya? Atau kita hanya orang yang tepat di waktu yang tepat? John Rockefeller pernah ditanya berapa banyak uang yang cukup. Jawabannya sedikit lebih banyak dari yang sekarang. Inilah jebakan paling halus. Kita tidak pernah puas. Psikologi menyebut ini hedonic treadmill. Semakin kita punya banyak, semakin kita terbiasa, dan semakin kita ingin lebih banyak lagi. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang ekspektasi. Seseorang yang dengan gaji 10 juta bisa merasa miskin, sementara yang bergaji 5 juta merasa cukup, tergantung ekspektasi awalnya. Jadi pertanyaan yang menggelitik, kalau kamu tidak pernah merasa cukup, untuk apa semua ini?
Tahukah kamu bahwa 96% kekayaan Warren Buffett berasal dari setelah dia berusia 60 tahun? Ini bukan tentang strategi investasi kompleks, tapi tentang waktu dan konsistensi. Pengarang menyebutkan investasi terbaik adalah yang bisa kita pertahankan untuk waktu yang lama. Psikologi menjelaskan ini adalah kemampuan menunda kesenangan jangka pendek demi hasil jangka panjang. Ternyata prinsip itu juga berlaku dalam keuangan. Tapi masalahnya, kita hidup di era instan. Scrolling TikTok, one click buy, dopamine shoot setiap detik. Jadi bagaimana mungkin kita bersabar kalau dunia melatih kita untuk tidak sabar? Orang paling cerdas pun bisa kehilangan segalanya jika emosi tak terkendali. Mengapa? Karena dalam dunia uang, kecerdasan finansial bukan soal IQ, tapi soal kontrol diri. Pengarang menyebut ini soft skill dalam keuangan, seperti kesabaran, rendah hati, disiplin, emosi yang stabil. Tapi kita sering menganggap itu sebagai hal remeh, padahal itulah inti dari kesuksesan finansial jangka panjang. Pertanyaannya, apakah kamu lebih penting punya ilmu keuangan atau kemampuan menahan diri ketika semua orang panik? Uang bukan hanya angka, ia adalah cerita. Cerita tentang siapa kita, tentang nilai yang kita pegang, tentang masa depan yang kita ingin capai. Pengarang mengatakan setiap keputusan keuangan yang kita ambil adalah hasil dari cerita yang kita yakini. Ada yang percaya harus bekerja keras sampai tua, ada yang percaya hidup hanya sekali jadi harus dinikmati. Dan tidak ada yang benar atau salah. Yang penting sadari cerita apa yang kamu jalani. Dan apakah itu benar-benar ceritamu atau hanya warisan dari orang lain. Akhirnya buku The Psychology of Money bukan buku tentang cara cepat kaya, tapi tentang cara berpikir. Bukan tentang strategi, tapi tentang karakter. Dan mungkin uang bukanlah soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa baik kamu memahami hubunganmu dengannya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan berapa banyak yang kamu punya, tapi apa arti uang bagimu. Kalau video ini teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.